Kami akan menjelaskan terkait implementasi produksi bersih pada industri gula tebu. Berikut ini adalah kelompok kami, ada Intan, Fahma, Faiz, Cinda, Krisdela, Dita, Ganesh, Daning, Ravena, Meidinda, Maulana, dan Ilham Setiawan. Selanjutnya latar belakang, yaitu industri gula merupakan salah satu industri pangan di Indonesia yang mempunyai peranan sangat penting dalam pemenuhan permintaan gula nasional yang terus meningkat. Selain dari segi kuantitas, industri gula dituntut untuk meningkatkan dalam segi kualitasnya. Hal tersebut mengingat banyaknya pesaing gula impor yang masuk ke Indonesia yang dapat menggeser eksistensi dari gula lokal itu sendiri. Nah, salah satu permasalahan industri gula tebu di Indonesia yaitu tidak dapat memproduksi gula sesuai dengan kapasitas produksi industri gula tersebut. Hal ini dikarenakan ketidakadanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya di dalam pabrik ataupun di luar pabrik. Nah, untuk meminimalisir ketidakefisienan tersebut, industri dapat melakukan penerapan produksi bersih. Apa sih produksi bersih tersebut? Nah, konsep produksi bersih itu yaitu tindakan preventif terhadap dampak lingkungan yang diterapkan secara kontinu pada proses, input, ataupun output suatu produk atau jasa yang bertujuan dalam peningkatan ekoefisiensi. Nah, hal tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko bahaya yang dapat berdampak terhadap lingkungan maupun manusia yang ada di sekitar pabrik tersebut. Maka dari itu, makalah ini mempunyai tujuan utama untuk menganalisis potensi penerapan produksi bersih terhadap agroindustri, khususnya industri pada gula tebu. Next. Baik, yang pertama membahas bahan baku pembuatan gula tebu. Jadi bahan baku utama dari pembuatan gula tebu ini adalah tebu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, tebu merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat dan merupakan salah satu tanaman sebagai penghasil sukrosa. Nah, kandungan yang terdapat dalam batang tebu ini ada sukrosa berkisar 8% hingga 16%, fiber serat berkisar 11% hingga 16%, air 69% hingga 76%, dan padatan-padatan lainnya. Nah, kandungan sukrosa inilah yang nantinya akan diproses secara industri sehingga menghasilkan produk kristal gula. Untuk nilai rendemen dalam tebu itu juga penting dalam pembuatan tebu karena merupakan faktor dalam menghasilkan gula yang banyak. Jadi semakin besar nilai rendemennya, maka gula yang dihasilkan juga semakin banyak. Dan begitu juga sebaliknya, jika semakin kecil nilai rendemennya, maka gula yang dihasilkan juga semakin sedikit. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen tebu ini antara lain kondisi tanah, kondisi iklim, curah hujan, varietas, ketinggian tempat tumbuhnya tebu, pemeliharaan tebu, dan pengangkutan dan penanganan sebelum dilakukan penggilingan. Next. Selanjutnya, selain dari bahan baku utamanya yaitu tebu, terdapat bahan baku penunjang lainnya yang digunakan dalam proses produksi pembuatan gula tebu, seperti menggunakan air, susu kapur, gas belerang, dan asam fosfat. Penggunaan air ini digunakan dalam proses pemerahan nira atau ekstraksi, pemurnian, evaporasi, kristalisasi, pembangkitan energi, pencucian, pembersihan industri, pendingin pompa, serta persiapan dalam pembuatan susu kapur. Kemudian penggunaan susu kapur ini dilakukan untuk menaikkan kadar pH yang terdapat pada nira tebu dan memurnikan kotoran yang terdapat pada nira tebu mentah. Selanjutnya, penggunaan gas belerang ini digunakan untuk menetralkan nira yang sudah diberikan dengan susu kapur dan kemudian digunakan pada proses sulfitasi pada saat dilakukan pemurnian. Yang terakhir yaitu penggunaan asam fosfat yang bertujuan untuk menaikkan kadar fosfat yang terdapat pada nira agar dapat menghasilkan air nira mentah yang jernih. Next.
berikutnya adalah proses produksi gula tebu. Nah, pada tahapan pertama itu yaitu penerimaan dan penimbangan. Nah, tahapan pertama pada proses ini yaitu penerimaan bahan baku berupa tebu. Setelah tebu diterima, kemudian dilakukan analisis awal terkait kualitas tebu yang akan digunakan pada proses produksi. Selanjutnya, dilakukan proses pencucian tebu untuk menghilangkan kotoran dan bahaya fisik yang mungkin masih terbawa pada saat penerimaan tebu. Setelah pencucian tebu, kemudian dipindahkan dan dilakukan penimbangan. Setelah itu, tebu akan diangkut menuju stasiun penggilingan. Selanjutnya yaitu tahapan penggilingan. Di proses ini awalnya yaitu dilakukan pemotongan dan pencacahan tebu. Kemudian dilakukan proses ekstraksi menggunakan mesin gilingan yang dilakukan sebanyak 5 kali untuk mengambil nira sebanyak-banyaknya, baik dari berasal dari tebu maupun ampas dengan ditambahkan air inhibisi. Nah, hasil akhirnya yaitu didapatkan nira mentah dari dan ampas. Ampas tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler sehingga dapat meminimalkan emisi yang dihasilkan dari proses produksi. Next. Selanjutnya yaitu tahapan pemurnian. Tahapan pemurnian ini dilakukan 3 kali pemanasan di dalam mesin heater untuk mendapatkan hasil nira yang jernih. Nah, dari hasil proses pemurnian ini kita dapatkan hasil akhirnya yaitu nira jernih dan limbah padat berupa belotong yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk tanaman tebu. Ya, selanjutnya adalah proses penggilingan. Proses penggilingan diawali dengan nira jernih, lalu dilakukan evaporasi sebanyak 5 kali. Ini merupakan teknik dari multi-effect evaporation. Jadi di sini kita bisa menghemat proses evaporasi dengan hanya menggunakan satu sumber panas saja, yaitu pada evaporator 1. Untuk evaporator 2 dan seterusnya akan menggunakan sumber panas uap yang dihasilkan dari evaporator sebelumnya. Setelah dilakukan evaporasi selama 5 kali untuk mendapatkan nira yang kental, maka dilanjutkan dengan pemberian SO2 untuk pemutihan. Setelah itu akan dilanjutkan kepada proses pemasakan dan putaran. Untuk pemasakan dan putaran ini diawali dengan nira kental, dimasukkan ke dalam stasiun pemasakan, yang mana ada 3 tipe stasiun pemasakan, yaitu ada 4 kali pemasakan di stasiun D, ada 3 kali pemasakan di stasiun C, dan 2 kali pemasakan di stasiun A. Untuk pembedaan di sini disesuaikan dengan tingkat kebersihan dari nira tersebut. Semakin banyak atau semakin kotor nira yang ada, maka pemasakan dan putaran akan semakin banyak dilakukan. Setiap pemasakan akan menghasilkan gula dan strup, yang mana strup ini akan diolah kembali melalui 4 kali pemasakan untuk dihasilkan gula. Pada pemasakan stasiun D dibatalkan pemberian fondan, yaitu inti gula pasir kristal kecil yang telah halus sebagai pembantu untuk menghasilkan gula. Setelah melakukan proses pemasakan dan putaran, maka akan dihasilkan gula SHS, yaitu gula dengan kualitas super, lalu dilakukan sugar dryer atau pengeringan gula, dan setelah itu akan dilakukan proses pembungkusan. Untuk pemanfaatan produk samping, berikut ini ada diagram alirnya, yang mana di proses ekstraksi akan dihasilkan ampas tebu, di permunian akan dihasilkan belotong, di penguapan akan dihasilkan uap air, dan kristalisasi akan dihasilkan molasses. Untuk ampas tebu dan belotong yang merupakan limbah padat akan dimanfaatkan menjadi pupuk organik dan juga sumber energi untuk boiler. Sedangkan untuk penguapan dan kristalisasi yang menghasilkan uap air dan molasses yang menghasilkan limbah cair akan dijadikan sebagai sumber panas pada boiler dengan uap air dan juga pengairan menggunakan pupuk organik cair, yang mana pupuk organik cair dan pupuk organik
yang dihasilkan dari limbah padat akan dimanfaatkan kembali untuk penanaman tebu. Kemudian produk gula tebu. Gula tebu merupakan salah satu produk pemanis alami yang sering digunakan masyarakat di Indonesia. Gula tebu sendiri memiliki beberapa karakteristik. Menurut SNI nomor 3143 2010 yang diantaranya yaitu berbentuk butiran kristal berukuran 0,8 mm hingga 1,2 mm, berwarna putih terang, butiran lembut dan tidak menggumpal, kering, berasa manis, bebas dari kotoran, serta tidak mengandung kandungan cemaran logam berbahaya di atas ambang batas yang telah ditetapkan, seperti tembaga, timbal, dan arsen. Menurut Novestiana dan Eko, pada tahun 2015 menjelaskan bahwa gula tebu juga memiliki nama ilmiah, yaitu sukrosa, yang mana sukrosa ini termasuk dalam senyawa disakarida. Senyawa disakarida senyawa ini memiliki sistematika kimiawi alfa-D-glukopiranosil beta-fruktofuranusida dan juga memiliki rumus molekul C12H22O11. Sukrosa terdiri atas gugus monosakarida fruktosa dan monosakarida glukosa, serta memiliki berat molekul sebesar 342,3. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk limbah hasil proses produksi gula itu didapatkan dari proses ekstraksi, pemurnian, penguapan, dan kristalisasi, yang mana dibagi menjadi limbah padat dan limbah cair. Selanjutnya, yaitu untuk limbah padatnya dihasilkan blotong atau yang disebut filtered cake atau press mud. Blotong ini merupakan hasil dari proses industri gula saat penyaringan sari tebu. Untuk komposisi secara umumnya dari blotong ini, yang pertama yaitu gula dengan rata-rata persentasenya 5-15, serat 15-30, dan total abu 9-10. Kemudian adalah molase yang tergolong ke dalam limbah cair, di mana molase ini berupa larutan yang masih tinggi dengan gula yang didapatkan melalui proses kristalisasi. Nah, di sini molase atau tetes tebu ini mengandung banyak air sekitar 20%, kemudian sukrosa 35%, glukosa 7%, fruktosa 9%, gula reduksi 3%, karbohidrat lain 4%, abu atau ash 12%, komponen nitrogen 4,5%, asam bukan-nitrogen 5%, dan wax atau steroid dan fosfolipid sebesar 0,4%. Kemudian terdapat limbah cair berupa limbah air bekas pencucian mesin ataupun proses pendukung proses produksi. Nah, di sini terdapat beberapa limbah air berupa air bekas ekstraksi proses ekstraksi gula, air bekas barometrik kondensor, air pendingin proses kristalisasi, air umpan boiler, air generator, dan air pendingin pompa. Nah, untuk karakteristiknya dilihat dari debitnya, nilai biological oxygen demand atau BOD-nya, chemical oxygen demand atau COD-nya, total suspended solid PSS, minyak dan pH serta suhu dari limbah cair tersebut. Nah, di sini dapat dilihat pada tabel untuk sisa cooling water dan pencucian alat memiliki karakteristik tersendiri. Kemudian air bekas kondensator air, kemudian air down boiler, air bekas scrubber, dan air bekas spray pond dengan total debit 0,343, BOD-nya 7,49, COD-nya 21,38, TSS 8,3, minyak sebesar 0,2 kg per hari, kemudian pH-nya sekian dan suhunya sekian, sesuai dengan karakteristik masing-masing limbah cair tersebut. Next. Selanjutnya untuk limbah padat yang dihasilkan yaitu bagase atau ampas tebu.
Ampas tebu sendiri memiliki banyak komponen serat yang dapat menjadi bahan baku lignoselulosa yang terbarukan serta menjanjikan. Serta untuk ampas tebu sendiri ini juga dapat digunakan sebagai pembakaran pada proses uap dan listrik untuk menghasilkan proses produksi yang lebih efisiensi. Untuk limbah cairnya yaitu uap air. Biasanya uap air ini dihasilkan ketika proses produksi gulanya menggunakan mesin ketel uap. Prosesnya ini menggunakan temperatur yang sangat tinggi yang berasal dari pembakaran bahan bakar serta udara yang berada di ruang pembakaran. Next. Selanjutnya adalah limbah gas. Nah, limbah gas di sini yang dihasilkan itu bisa dari bisa mengandung CO2, karbon monoksida atau CO, dan gas nitrogen, yang mana diperoleh melalui proses pembakaran bahan bakar untuk boiler, genset, ataupun proses yang lain. Nah, di sini limbah gas ini sangat jarang untuk diolah karena kandungan di dalamnya itu kurang banyak, jadi kurang bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, limbah tersebut biasanya langsung dibuang melalui cerobong asap karena sudah memenuhi peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 99, di mana mengenai pengendalian pencemaran udara dengan menetapkan batas maksimal gas karbon monoksida yang diukur selama 1 jam, yakni maksimal sebesar 30.000, dan kemudian batas maksimal gas nitrogen yang diukur selama 1 jam dengan batas maksimal sebesar 400. Next. Untuk pemanfaatan limbah sendiri, yang tadi sudah disebutkan ada ampas tebu, blotong, uap air, dan molase. Kemudian dari boiler sendiri terdapat karbon dioksida dan uap air. Lanjut. Kemudian masuk dalam pemanfaatan limbah. Limbah sendiri merupakan segala sesuatu sisa dari hasil buangan dari suatu kegiatan atau produksi yang sudah tidak terpakai lagi. Limbah menurut jenisnya dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu limbah padat, limbah cair, dan juga gas. Komposisi limbah pada umumnya juga terdiri dari 2 komponen utama, yaitu limbah anorganik dan juga limbah organik. Lanjut pada pembahasan mengenai limbah blotong. Blotong sendiri merupakan hasil dari pengendapan dan penyaringan untuk memisahkan nira mentah dari kotorannya, sehingga dihasilkan nira encer setelah dilakukan proses sulfitasi alkalis. Limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali dan terjadi proses reuse maupun recycle, sehingga limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan bagi tanaman tebu. Pemanfaatan blotong dapat dimanfaatkan juga sebagai pupuk organik untuk tanaman tebu atau sebagai bahan bakar boiler. Lanjut pada limbah molase atau biasa disebut dengan tetes tebu, pembuatan beton dengan pemanfaatan limbah air tetes tebu sebagai campuran air pada umumnya. Pemanfaatan itu sendiri bertujuan untuk mencapai kualitas dari beton yang sesuai dengan ketentuan berdasarkan standar nasional Indonesia. Kemudian masuk pada limbah pencucian alat. Limbah pencucian alat ini dapat kita manfaatkan yang pertama untuk kolam spray untuk penggunaan kembali air pendingin dari kondenser barometrik. Air buangan dalam proses ini dapat digunakan kembali dengan mengaplikasikan cooling tower atau kolam spray yang dapat mengurangi perbedaan suhu awal dan akhir di kondenser. Dengan memperhitungkan evaporasi dan kecepatan angin, kolam spray kurang lebih dapat menghemat air hingga 0,195 meter kubik per TC. Kemudian masuk pada pemeliharaan dan penggunaan kembali air bekas proses scrubber. Air dari proses scrubbing dapat disaring dan digunakan kembali sebagai air umpan. Timbulan fly ash dapat dikeringkan dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Fly ash merupakan material hasil sampingan atau byproduct industri, contohnya adalah sisa hasil proses pembakaran batu bara. Yang ketiga adalah penggunaan kembali sisa kondensat. Kondensat dari proses evaporasi selain dapat dijadikan sebagai air umpan boiler, dapat juga digunakan kembali sebagai air umpan scrubber, air pada barometric condenser, dan untuk pencucian alat. Kurang lebih dapat menghemat sekitar 0,1 meter kubik per TC air.
Kemudian masuk pada penggunaan kembali air pendingin dari turbo machinery. Instalasi cooling tower merecycle air dari mesin-mesin pabrik. Biring mesin menghasilkan minyak dan lemak, harus ditambahkan pemisah dalam proses tersebut. Dari pemanfaatan ini dapat menghemat sekitar 0,1 meter kubik TC air baku. Kemudian yaitu penggunaan kembali limbah cair, air baku yang digunakan untuk membersihkan pabrik selama hari libur dan masa off-season mengandung konsentrasi organik yang tinggi. Limbah cair dapat digunakan kembali sebagai air umpan untuk barometric condenser dan scrubber, pembersihan pabrik ataupun irigasi. Lanjut ke bagas atau ampas tebu merupakan limbah padat sisa penggilingan batang tebu. Sebagian besar bagas digunakan sebagai bahan bakar boiler. Namun masih terdapat sisa bagas yang tersisa karena stok bagas ampas tebu melebihi kebutuhan yang diperlukan pembakaran oleh boiler pabrik. Pembuatan bioetanol dari limbah bagas dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu delignifikasi, hidrolisis, fermentasi, penentuan kadar glukosa dalam sampel, dan penentuan kadar etanol dalam etanol. Kemudian uap air. Uap air yang dihasilkan itu dari penguapan pada produksi gula tebu. Uap air akan dimasukkan ke dalam limbah cair industri tersebut. Dalam hal ini, uap air termasuk dalam pemanfaatan reuse, di mana uap air akan masuk kembali ke dalam pengairan dan dimanfaatkan untuk mengairi tanaman tebu. Lanjut ke karbon dioksida, sama halnya dengan uap air, karbon dioksida dihasilkan dari pembakaran boiler. Karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran akan langsung dilepas ke lingkungan. Dalam hal ini, karbon dioksida termasuk dalam pemanfaatan reuse, di mana karbon dioksida akan dilepas dan digunakan untuk tanaman tebu karena membutuhkan karbonnya. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya ialah permasalahan industri gula tebu di Indonesia dalam pemenuhan gula tebu nasional yaitu tidak dapat memproduksi gula sesuai dengan kapasitas produksi industri gula tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat inefisiensi dalam penggunaan sumber daya di dalam dan di luar pabrik. Pada bagian pembuatan gula tebu ini, bahan bakunya ialah terbuat dari tebu dan bahan pendukungnya dari air. Pada bagian batang tebu yang digunakan dalam pembuatan tebu ini diproses secara industri dan menghasilkan kristal gula. Pada pembuatan gula tebu terdapat beberapa proses seperti penerimaan dan penimbangan tebu, proses penggilingan, proses penguapan, proses pengkristalan dan putaran, proses pemanfaatan produk samping, dan proses produk akhir yaitu gula tebu. Pada pembuatan gula tebu ini terdapat limbah seperti blotong, molase, limbah cair mesin, ampas tebu, uap air, dan CO2. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.